Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel Adila Vlog Channel. Oke, selamat siang semuanya. Apa kabar semuanya teman-teman yang sedang on beat di siang hari ini? Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita semua yaitu kesehatan, kewarasan, dan dilancarkan segala urusannya. Oke, untuk di video kali ini teman-teman, di sini saya akan membahas lagi tentang kendaraan yang akan didaftarkan ke akun Grab driver kita ini, apakah bisa walaupun bukan kendaraannya atas nama sendiri. Contohnya misalnya saya punya motor beli second misalnya. Nah, ini kan otomatis bukan motor atas nama kendaraan sendiri. Nah, apakah bisa didaftarkan ke akun Grab driver atau tidak? Nah, di sini silakan teman-teman disimak ya. Jadi untuk pertama-tama kita langsung saja ke aplikasi Grab drivernya. Nah, di sini kalau dulu di sini memang ada pemberitahuan ya, ada notif. Kalau tidak salah di sini dulu ada notif ya di sebelah sekitar sini. Suruh udah lupa karena di sini sudah hilang. Nah, itu cuma berlaku beberapa hari aja teman-teman. Habis itu hilang lagi. Nah, sekarang teman-teman kalau ingin merubah kendaraan sendiri tanpa ke kantor Grab, caranya teman-teman dari sini langsung masuk ke foto profil di sini ya. Ini sering diulang-ulang sama saya teman-teman. Yang kemarin sudah saya bikin video ini, saya juga sekarang akan menjelaskan tentang kendaraan yang bukan atas nama kita sendiri bisa atau tidak. Makanya kita di sini saya jelaskan lagi dan mari kita simak videonya. Jadi kita setelah sampai sini kita masuk ke pengaturan di sini. Baru teman-teman di sini kan tidak ada apa-apa lagi, kita klik di sini akun. Nah, kalau sekarang harus ngeklik akun teman-teman. Kalau yang dulu waktu bulan Desember kalau nggak saya sudah lupa ya waktu itu ada di sini. Mohon maaf, memang bukannya saya niat ini memperlambat ya. Memang di sini dulu kan ada. Di sini ada. Sekarang sudah tidak ada lagi. Tapi kita jangan khawatir, kita tetap masuk ke sini ke profil, baru kita masuk ke pengaturan, baru kita masuk ke akun. Nah, dan di sini kita bisa di sini geser ke bawah. Nah, di sini adanya cuma ganti kendaraan. Gitu tuh sini. Jadi ganti kendaraan. Nah, ini teman-teman ya, banyak yang bingung memang di sini karena ada yang bisa, ada juga yang tidak. Itu teman-teman. Dan perlu diingat ya teman-teman. Jadi kendaraan yang bisa didaftarkan itu setahu saya kalau di Bali itu hanya untuk plat DK teman-teman. Kalau kita akunnya akun Bali. Akun Bali itu harus plat DK. Walaupun motornya baru beli tapi bukan plat DK, tidak akan bisa teman-teman. Jadi kita di sini setelah masuk ke menu ganti kendaraan, lalu kita di sini menemukan menu ini. Jenis layanan. Ini kan ada titik merah ya. Merah apa oranye ini ya. Pokoknya merah lah gitu. Di sini teman-teman tuh klik jenis layanan GrabCar apa GrabBike. Kalau GrabBike kita pencet aja di sini. Gini, teman-teman. Nah, gini. Nah, ini di sini kita ada yang nomor 2 ini nomor plat baru. Kita masukkan nomor plat baru teman-teman. Ini pokoknya ini kan ada titik merah. Nah, di bawahnya ini ada kolom diisi nomor plat baru. Kemudian kita di sini pilih kendaraan, jenis kendaraan merek apa. Di sini ada, tinggal pilih misalnya Honda, ketik Honda gitu. Terserah teman-teman, misalnya contoh Honda. Itu teman-teman. Ini kan contoh aja teman-teman. Ini plat baru di atas. Di sini yang untuk plat baru mau tolong diingat ya teman-teman. Di sini misalnya ini, misalnya plat. Di sini kalau bisa jangan dicoba dulu pakai spasi ya. Misalnya contoh lah ya teman-teman. Misalnya DK misalnya gini.
DK. Maksudnya sini DK. Baru di sini kasih spasi. Misalnya 000 misalnya ya teman. Ini kan cuma contoh. Baru di sini lagi kasih spasi, misalnya P misalnya. Nah, ini kan cuma contoh teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau misalnya ini nanti gagal, tidak bisa, teman-teman rubah di sini, jangan pakai spasi. Gitu teman. Tinggal ngubah aja, hilangkan spasinya kalau misalnya nggak bisa. Gitu teman. Jadi antaranya pakai spasi atau tidak ini teman-teman. Kalau punya saya ya, insya Allah yang punya saya ini pakai spasi di sini teman. Setelah DK seperti ini ya. Saya contohkan lagi seperti ini teman-teman. Nah, saya pakai begini yang kemarin, yang akun saya ini, yang saya ganti ini teman-teman. Kemudian apa model kendaraan Anda? Jadi teman-teman di sini klik modelnya apa. Teman-teman bisa cari di sini sesuai kendaraan motor teman-teman. Jadi di sini disesuaikan. Kalau misalnya tidak sesuai, tidak sama, itu nanti akan ditolak teman-teman. Terus di sini juga ada warna. Pokoknya ini yang wajib diisi, yang ada titiknya merah ini teman-teman ya. Merah atau oranye. Ya, pokoknya inilah. Nah, terus di sini tahun kendaraan sesuai STNK. Tahun kendaraan yang ini teman-teman. Yang baru ini yang akan diganti ini teman-teman. Nah, di sini yang sering ditanyakan ini STNK atas nama Anda pribadi. Di sini kita harus menyertakan kepemilikan teman-teman. Harus di sini diklik dulu teman-teman. Nah, di sini ada iya atau tidak. Gitu teman-teman. Jadi kita harus memberikan pernyataan di sini teman-teman. Yang maksud memberikan pernyataan bukan di sini harus buat surat macam-macam, itu bukan teman-teman. Jadi di sini kita tinggal klik. Kalau memang atas nama sendiri, klik aja iya. Kalau misalnya tidak, klik aja tidak misalnya. Seperti ini. Sama seperti saya. Saya juga yang dipakai motor saya beli second. Jadi otomatis bukan atas nama kita sendiri. Oke, biar tidak panjang lebar teman-teman. Baru di sini surat pernyataan jika STNK atas nama orang lain. Saya di sini tidak diisi teman-teman. Ini di sini disuruh mengunggah surat pernyataan jika STNK atas nama orang lain. Di sini kan disuruh mengunggah di sini. Nah, tapi ini tidak saya isi kemarin teman-teman, tapi bisa. Nah, kan saya bilang tadi, pokoknya yang ada titik merah ini seperti ini, lah ini yang harus diisi teman-teman. Tapi saya tidak tahu juga yang terbaru ini, apakah yang ada tulisan surat pernyataan jika STNK atas nama orang lain ini harus diisi foto, maksudnya harus memfoto surat pernyataan ini atau tidak. Saya yang terbaru ini saya tidak tahu. Yang saya tahu di sini saya tidak mengisi kemarin, karena di sini yang wajib itu yang merah ini teman-teman, yang ada titik merah. Nah, ini baru kita wajib yang di bawah. Foto Anda dengan kendaraan, foto kita selfie di depan kendaraan kita, terus anunya diperlihatkan nomornya, jangan sampai kabur, jangan sampai silau ya teman-teman, gitu biar diterima. Foto KTP dan SIM. Nah, foto KTP di SIM diunggah di sini, dan juga di sini kalau jika dirasa sudah selesai, kita klik yang ini di tombol ini. Kalau punya saya tidak teman-teman, karena saya tidak mau ganti, cuma mencontohkan saja nih teman-teman. Itu. Lalu kita di sini foto KSP. Nah, KSP ini tidak teman-teman, ini kan ada titik merah. Jadi ini semua sampai ke bawah tidak perlu diisi. Yang diisi, nah di bawah ini teman-teman, STNK gambar depan ini difoto harus jelas ya. Jangan sampai silau, pokoknya diusahakan bacaannya itu terrekam dengan jelas gitu teman-teman. STNK tanggal kadaluarsa ini diisi, wajib diisi teman-teman. Nah, ini yang wajib diisi teman-teman. Nah, ini NB ya teman-teman. Jika teman-teman ngisi di sini foto KSP atau nomor KSP, teman-teman ngisi jelas tidak bakal diterima nanti, karena bakal salah gitu teman-teman. Kecuali teman-teman memang punya ini, tidak apa-apa.
Tapi biasanya kan tidak punya, saya juga nggak punya. Saya tidak ngisi ini karena katanya ini tidak wajib, jadi ngapain kita harus report-report buat seperti ini. Ya sudah, kita abaikan saja gitu teman-teman. Jadi kita setelah selesai ini di sini semua teman-teman, STNK, plat nomor ditulis di sini, plat nomor sudah tulis, ya sudah tulis. STNK tahun pembuatan kendaraan ini tulis juga di sini, ditulis dengan lengkap. Jika selesai di sini akan tulisan kirim ini kan nanti berubah jadi warna hijau, baru kita kirim gitu teman-teman. Karena di sini saya tidak mau ganti plat motor ya, tidak mau ganti kendaraan, jadi kita tidak akan ngisi ini. Jadi kita di sini akan keluar. Dan di sini biasanya itu memerlukan 1 sampai 3 hari jam kerja teman-teman. Jadi harus bersabar, ketika sudah dikirim di sini sudah diproses, tinggal tunggu ya. Biasanya kalau saya dulu yang penting ngirimnya jangan hari Sabtu atau Minggu. Kalau hari Senin itu biasanya jam sekarang selesai, kira-kira nanti sore 1 jam atau 2 jam itu sudah bisa. Selama nomor plat kita itu belum masuk, belum berubah di aplikasi Grab driver kita itu masih bisa narik teman-teman. Jadi masih bisa narik seperti biasa. Nah, biasanya setelah narik kita 1 atau 2 order itu tiba-tiba dia sudah berubah sendiri. Pokoknya tinggal tunggu 1 sampai 3 hari jam kerja gitu teman-teman. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Dan karena saya di sini tidak mau ganti kendaraan, jadi saya di sini keluar dan ini sudah selesai teman-teman. Jadi kalau memang, karena ini banyak yang sudah berhasil teman-teman ya, banyak yang berhasil dan sudah ngechat ke saya kalau anunya sudah tinggal nunggu, sudah diverifikasi katanya gitu. Oke, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa teman-teman yang masih belum subscribe, silahkan subscribe dulu di channel ini agar saya tambah semangat lagi untuk membuat video-video terbaru buat kalian semua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.